mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang kami rasakan di saat ini. Tuhan, kami menambahkan kami biarlah firman itu biar diri dalam diri kami dan berjalan. Mari kata kami biar juga supaya kami layan dari berkata dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk kita pada siang hari ini tertulis dalam Injil, saya ambil dari Injil Yohanes ayat Injil Yohanes 3 ayat 15, mana ayat ini sudah sering kita dengar bahkan kita hafal, tetapi ada makna tersembunyi dalam yang tidak kita ketahui, dimana di sini dikatakan Yohanes 3 jelas teman-teman, Yohanes 3 ayat 15. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi tema yang saya ambil dari nats ini, yaitu di mana kita sekarang merayakan hari kelahiran Yesus, yaitu tentang Natal adalah kasih Allah. Dalam nats Yohanes 3 ayat 16 ini menjelaskan bahwa kasih-Nya diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali. Tapi apakah semua manusia sudah menerima kasih itu? Ketika membahas tentang kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat suatu tokoh Alkitab, yaitu Petrus dan Yudas. Apa perbedaannya? Apa yang membedakan oleh dua tokoh Alkitab ini? Seiring dengan kita membahas kasih Allah yang diberikan, apakah Tuhan tidak mengasihi yang dua tokoh Alkitab ini? Tuhan mengasihi mereka, Petrus dan Yudas, tetapi apa? Saudara-saudara tahu apa yang membedakan mereka berdua? Mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Mereka sama-sama dikasihi oleh Tuhan, walaupun mereka melakukan segala dosa. Yudas yang telah menjual Yesus dan Petrus yang mengkhianati Yesus, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi mereka, setiap orang berdosa, Tuhan berikan pengharapan. Tetapi bagi orang yang berbuat dosa, mereka tidak dapat merasakan kasih Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 ini menjelaskan, sangat menjelaskan bahwasanya kasih diberikan kepada semua orang tanpa kecuali, tetapi semua manusia belum tentu dan belum terjamin, dan tidak bisa dipungkiri kasih itu tidak diterima. Ada salah satu tokoh, ada salah satu ilustrasi yang mungkin dapat sebagai yang membuka hati atau renungan kita, yang menjelaskan renungan ini, bagaimana sebenarnya kita merasakan kasih itu supaya dapat kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contohnya demikian. Ada salah seorang pengusaha, di mana pengusaha ini memiliki sahabat lama. Mereka
pengusaha restoran. Mereka bertemu di salah satu restorannya sendiri dengan perjumpaan yang tidak disangka. Mereka bertemu di restoran yang pertama, yang paling besar. Maka sahabatnya ini menjumpai sahabatnya itu, dan dia berkata, "Hai teman, kamu boleh makan di sini sebebas-bebasnya. Kamu boleh makan apapun yang tersedia di restoran saya ini." Maka sahabatnya itu dengan malu, tidak malu, dengan rasa sungkan menerima tawaran oleh sahabatnya itu. Dia malu, ada rasa malu yang ada dalam hatinya ketika saya nanti meminta, maka saya terasa rendah. Dia merasa rendah. Tetapi apa kata sahabatnya itu? Sahabatnya itu memberikan sebuah kasih, tetapi sahabatnya tersebut tidak bisa merasakan kebaikan yang telah diberikan sahabatnya karena ada rasa sungkan, rasa rendah dalam dirinya. Maka dia tidak pernah menikmati restoran itu karena dia gengsi. Dia merasa gengsi kepada sahabatnya sendiri yang memiliki restoran yang sangat besar. Dia berpikir bahwasanya masa aku makan di tempat, masa aku memakan pemberian sahabatku yang memiliki restoran yang besar. Tetapi dari salah satu ilustrasi tersebut kita dapat mengerti bahwasanya Tuhan itu selalu menyediakan apa kita minta, tetapi kita sungkan menerimanya. Bahkan kita merasa tidak layak. Tetapi kelayakan kita melalui Yohanes 3 ini ayat 16, banyak orang yang menghafal bahkan mengetahui ayat ini tetapi tidak mengetahui apa rahasia dari Alkitab ini. Mengatakan karena begitu besar kasih dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya itu. Kasih yang besar itu sering diungkapkan namun tidak bisa dinikmati, sama seperti sahabat dia tersebut telah menawarkan dalam restoran itu, dia tidak dapat merasakan karena dalam dirinya ada rasa malu, rendah diri, gengsi. Demikianlah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Supaya kita dapat menikmati kasih Tuhan, jangan pernah merasa rendah diri, dan mengajak kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu terbuka dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Demikian seperti sahabat itu, karena gengsinya yang terlalu besar, maka dia tidak bisa menikmati apa yang diberikan sahabatnya kepada dia. Oleh karena itu, demikianlah juga kita, jangan karena kita merasa rendah, maka kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Jangan karena kita merasa tidak layak, maka kita menjadi rendah. Maka oleh karena ketidaklayakan itulah kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah bersyukur dan rasakanlah kasih Tuhan seperti yang diberitakan oleh Yohanes 3 ayat 16 ini, di mana besarnya kasih itu diberikan kepada kita mati dan kita terima dalam hidup kita, maka kita dapat merasakan yang sebenarnya kasih yang besar itu. Layakkan dirimu, mendekatlah kepadanya. Demikianlah menuntut kita kembali berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas kasih setia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri renungan ini, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.